pencurian yang terorganisir, tertata rapi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Pak RT yang isi kontennya hanya ngomongin orang lain. Hari ini kamu yang akan saya omongin. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini Pak RT mau berbagi cerita di lingkungan sendiri. Tepatnya kemarin malam minggu, baru beberapa hari inilah kejadian di warga Pak RT sendiri. Ada yang menarik, makanya saya ceritain dan buatkan konten. Dan endingnya nanti saya minta bantuan teman-teman untuk membantu informasi yang ada di channel ini. Makanya tonton sampai akhir. Oke, kita mulai aja. Ceritanya gini. Kemarin pada malam minggu sekitar sore ya, pukul 5 sore, keadaan di lingkungan Pak RT itu udah mulai ada kerusuhan. Apa itu kerusuhannya? Itu ada semacam belalang atau urang-urang ya, dari sawah. Itu ada koloni cukup banyak menyerang satu RT dan mengakibatkan kejadian yang tidak terduga. Ceritanya itu jam 5 sore atau mau maghrib itu udah mulai tanda-tanda banyak urang-urang menyerang rumah-rumah warga, sehingga dari warga itu sendiri mulailah untuk memadamkan lampu. Nggak cuma lampu di luar, di dalam juga, karena ketika lampu nggak dipadamkan, urang-urang itu dari persawahan cukup banyak banget. Ada satu rumah yang kena 3 kilo sampai 5 kilo setelah dibersihkan. Itu kan sangat mengerikan lah. Jika lampu dipadamkan, urang-urang itu pergi dan mencari cahaya. Sifatnya urang-urang itu seperti itu. Kadang masuk rumah. Nah, nggak diduga-duga dari kejadian itu, sekitar beberapa rumah kan dimatikan. Nah, adalah satu rumah di komplek Pak RT itu sekitar maghrib, ada satu sepeda motor diparkirlah di depan rumah. Maaf tadi terhenti, ada anak nangis. Jadi lanjut ceritanya. Jadi urung-urung itu menyerang satu RT ya, rumah satu RT. Akhirnya banyak dari rumah-rumah yang dimatikan lampunya. Tapi ada rumah kebetulan itu juga dimatikan, cuman ada motor di depan rumah. Nah itu mungkin kebetulan atau sudah diperkirakan oleh si pencuri, sehingga ada rumah yang kehilangan motor pada waktu itu. Jadi nggak sengaja atau nggak sengaja itu, padahal pemilik motor itu ada di dalam rumah. Dia katanya saksinya emang nggak ada, cuman dia sebagai saksi pendengar lah ya, miliknya sendiri. Dan katanya waktu di dalam rumah itu ada motor yang lewat pelan, langsang samping rumahnya. Dia nggak menyadari bahwa motornya sendiri yang diparkir di depan rumah itu sudah raib tanpa suara. Dan kebetulan karena waktunya masih sore ketika kejadian itu, nggak ada yang tahu, padahal itu masih sore. Nah, itu kejadiannya sudah diketahui itu sudah lama, sudah berapa jam kemudian. Anaknya datang. Anaknya waktu itu lagi pergi, di rumah hanya bapaknya. Anaknya pergi. Ketika datang, si anak itu tanya ke bapaknya, "Pak, motorku neng di?" Nah, bahasa ngawaknya gitu. Si ayahnya bilang, "Ada di depan rumah." Nah, ketika ditengok, ternyata motornya udah nggak ada. Paniklah si anak sama si bapak itu dan bergegas mencari motor. Ternyata nggak diketemukan. Nah, pas ditanya tetangga sekitar, katanya nggak ada yang lihat kejadian itu dengan waktu yang cepat. Biasanya warga nggak ada yang lihat karena
Ternyata semua warga itu memadamkan lampu di waktu itu. Di waktu itu memadamkan lampu karena ada ureng-ureng. Nah itu entah itu kebetulan atau tidak, momennya itu pas banget. Pas banget ada ureng-ureng, ada wabah itu menyerang, pas banget juga kehilangan motor. Warga ada yang kehilangan motor. Nah itu suatu teknik atau cara mencuri yang baik ya, yang bagus. Entah itu sengaja atau enggak sengaja, tapi itu momennya sangat bagus sebagai pencuri. Dan itu sudah dilaporkan ke pihak berwajib, kepolisian, ke desa. Namun namanya kehilangan itu nggak bisa menjamin itu kembali. Sampai sekarang belum ada informasi yang benar atau belum ada informasi yang baik. Jadi sampai sekarang memang belum diketemukan. Nanti akan saya share link untuk pencarian motor foto. Nanti saya share fotonya, nanti saya share plat nomornya seperti berikut ini. Itu adalah foto motornya ya sebelum hilang. Parkirnya juga di halaman rumah itu, persis di teras. Dan itu ada plat nomornya. Mohon untuk yang mengetahui hubungi link deskripsi di bawah ini. Nanti semoga bisa membantu teman-teman, karena ini kejadian langkah ya, hilang motor pas ada pandemi menyerang, ada suatu belalang ya. Dan itu sangat-sangat heran ya, banyak orang yang terheran-heran. Di waktunya juga masih sore, kejadiannya juga cepet banget. Padahal itu motor, kalau teman-teman tahu itu motor bobokan. Knalpotnya bagi yang mendengar itu udah udah paham lah, itu motor sangat berisik tapi bisa dicuri. Nah itu pencuriannya kemungkinan besar itu nggak dinyalain, kemungkinan besar itu motor nggak dihidupin, di bawah didorong, nah sampai jauh baru dihidupin. Kemungkinannya seperti itu. Dan orangnya itu juga kita nggak mau berprasangka ya, entah itu orang dekat atau orang jauh atau emang sudah diawasi, itu juga kita nggak tahu. Tapi itu sudah masuk, posisi rumahnya itu udah masuk gang, cukup rame juga di perumahan Pak RT ini, cukup rame. Tapi emang lagi sial bukan rezekinya, sehingga sampai sekarang nggak diketemukan. Pemiliknya juga mengatakan ya sudah, mau gimana lagi, dipasrahkan. Nah, saya harap saat membuat video ini teman-teman bisa melihat, dan jika ada yang tahu segera hubungi aja untuk membantu warga saya. Itu adalah suatu pencurian yang terorganisir, tertata rapi. Coba teman-teman bayangkan aja, satu RT lampunya dimadamkan itu secara pribadi, dan ada kejadian motor hilang di momen itu dengan waktu yang sangat singkat. Kira-kira maghrib, setelah maghrib motor udah nggak ada. Itu memang suatu kebetulan ya, bisa suatu kebetulan. Oke lah, terima kasih pada wargaku semuanya. Tetap waspada di musim seperti ini, tetap jaga kesehatan juga di masa pandemi. Bagi teman-teman jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like ataupun share. Semoga video-video Pak RT bisa membantu warga sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.